Nah, selanjutnya adalah menghitung tambahan tekanan akibat beban yang bekerja. Jadi ini tekanan yang kedua yang dialami oleh tanah adalah tekanan yang diakibatkan oleh beban yang bekerja di permukaan atau di kedalaman tertentu di dalam tanah. Jadi misalnya kita punya lapisan tanah, kemudian di permukaan itu ada fondasi yang menahan beban kolom sebesar P. Beban ini seolah-olah itu akan disebarkan ke dalam tanah. Seperti ini. Nah, sudut penyebarannya itu adalah 2P banding 1H. Sehingga setiap turun 2 satuan panjang, maka penyebaran daripada beban itu akan melebar sebesar 1 satuan. Jadi kalau turun 2 meter, ya dia akan nyebar 1 meter. Kalau turun 1 meter, berarti nyebarnya setengah meter. Nah, oleh karena itu, kalau kita punya fondasi, punya lebar B, maka pada kedalaman Z dari dasar fondasi, seolah-olah fondasinya yang tadinya selebar B, melebar ke arah kiri, itu sebesar setengah Z, melebar ke arah kanan sebesar setengah Z. Kenapa melebar setengah Z? Karena ini kemiringan dari penyebaran bebannya adalah 2V banding 1H. 2 vertikal dibanding 1 horizontal. Karena jarak dari dasar fondasi ke titik A yang kita tinjau itu sebesar Z, maka di bidang yang melewati titik A, fondasinya ini seolah-olah nanti melebar ke arah kiri setengah Z, ke arah kanan setengah Z, sehingga seolah-olah lebar fondasinya menjadi B plus Z di kedalaman Z dari dasar fondasi. Oke, sehingga tekanan di dasar fondasi itu yang semula adalah P per A0 atau P beban kolomnya ini dibagi dengan A0 itu adalah luasan dari dasar fondasi itu. Kalau ini fondasinya bujur sangkar ya menjadi P dibagi B kuadrat di titik A, di mana titik A ini terletak pada kedalaman Z dari dasar fondasi. Tekanannya yang dialami oleh tanah menjadi P dibagi A pada kedalaman Z atau AZ, di mana A pada kedalaman Z itu menjadi B plus Z kuadrat. Kenapa menjadi B plus Z kuadrat? Karena lebar fondasi yang semula B pada kedalaman Z dari dasar fondasi ini seolah-olah melebar setengah Z ke kanan dan setengah Z ke kiri, sehingga total lebarnya menjadi B plus Z. Jadi makin ke bawah, nanti tekanan yang dialami oleh tanah di bawah dasar fondasi ini itu makin kecil. Kenapa makin kecil? Karena luas bidang tekannya itu melebar dengan kemiringan 2 banding 1. Oke, jadi kalau kita punya fondasi bujur sangkar, ini kalau kita lihat dari atas, ini beban kolomnya sebesar P, maka pada kedalaman tertentu itu fondasi yang semula lebarnya adalah B kali B ini pada kedalaman Z akan melebar sehingga luas bidang tekannya itu menjadi
B plus Z kali B plus Z. Ini kalau fondasinya bujur sangkar. Kalau fondasinya 4 persegi panjang dengan dimensi B kali L, jadi lebarnya B dan panjangnya L, maka kalau kita tinjau pada kedalaman Z, fondasi ini seolah-olah melebar dan memanjang sedemikian rupa sehingga lebarnya pada kedalaman Z menjadi B plus Z kali L plus Z. Gitu ya. Oke. Ini kalau fondasinya 4 persegi panjang. Kalau fondasinya lingkaran, seolah-olah fondasi lingkaran yang diameternya D pada kedalaman Z itu dia akan melebar sedemikian rupa sehingga pada kedalaman Z diameter luas bidang tekannya menjadi D plus Z. Nah, bagaimana kalau fondasinya fondasi memanjang atau fondasi menerus? Nah, kalau fondasi menerus, maka yang melebar itu hanya ke arah lebarnya. Jadi fondasi yang semula ukurannya B, lebarnya B, itu akan melebar seolah-olah pada kedalaman Z lebarnya menjadi B plus Z. Oke, ini contoh hitungannya. Jadi ini ada sebuah fondasi ukurannya adalah 2 kali 2 meter, ini fondasi bujur sangkar, kemudian dia menahan beban terbagi merata 25 ton per meter persegi. Nah, kita mau tinjau pada kedalaman atau elevasi 5,75 meter, berapa tekanan yang terjadi. Nah, kita tahu bahwa fondasi yang berukuran 2 kali 2 meter persegi ini itu nanti akan melebar ke arah kanan dan ke arah kiri itu dengan kemiringan pelebaran 2P banding 1H. Oleh karena itu pada kedalaman 5,75 meter itu B-nya menjadi berapa? Nah, kita lihat. Nah, jarak antara titik yang kita tinjau, antara kedalaman 5,75 dengan dasar fondasi, itu adalah 4,75 meter. Atau Z-nya sama dengan 4,75 meter. Z itu jarak dari titik yang kita tinjau ini ke dasar fondasi. Karena titik yang mau kita tinjau adalah 5,75 meter, dasar fondasinya pada minus 1,0 meter, maka Z-nya adalah 5,75 dikurangi 1 meter. Sehingga fondasi ini akan melebar ke arah kanan, itu 4,75 dibagi 2, 2,375 meter, dan melebar ke arah kiri 3,75 meter. Sedangkan lebarnya semula adalah 2 meter, sehingga atau lebar bidang tekan pada kedalaman 5,75 meter adalah 2 ditambah 2,375 ditambah 2,375 sama dengan 6,75 meter. Nah, oleh karena itu tambahan tekanan di tengah-tengah lapisan 2 ini atau pada elevasi 5,75 meter itu menjadi P dibagi A2.
atau sama dengan Q kali A0 dibagi A2. Q-nya 25 ton per meter persegi, A0 itu adalah luasan fondasi, itu 2 kali 2, dibagi dengan 6,75 kali 6,75. Ini adalah lebar bidang tekan di kedalaman 5,75 meter, sehingga ketemunya sama dengan 25 kali 4 itu 100 dibagi dengan 6,75 kali 6,75 adalah 45,5625, sehingga tambahan tekanan di tengah-tengah lapisan 2 atau pada elevasi 5,75 meter adalah 2,19 ton per meter persegi. Oke ya teman-teman, jadi itu bagaimana cara kita menghitung tambahan tekanan akibat beban yang bekerja di permukaan tanah atau pada kedalaman tertentu di dalam tanah. Oke, sebelum saya tutup, sekali lagi bahwa di dalam tanah itu akan ada dua tekanan yang bekerja. Yang pertama adalah tekanan overburden yang diakibatkan oleh berat sendiri tanah di atas bidang yang ditinjau. Kemudian yang kedua adalah akibat tambahan tekanan yang diakibatkan oleh karena beban yang bekerja pada permukaan atau pada kedalaman tertentu di dalam tanah. Nah, teman-teman nanti untuk menghitung penurunan harus bisa menghitung tekanan overburden dan juga tambahan tekanan yang dialami oleh satu bidang tertentu di dalam tanah. Oke, gitu materi kuliah kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.